Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, kajian kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang masalah dalam kitabul bay' ya. Kitab jual beli. Dengan judul yaitu Al-Murabahah lil Amir bisyira. Ya. Kalau diartikan Al-Murabahah artinya menjual barang ya, menjual barang dengan ambil untung ya. Menjual barang dengan ambil untung yang jelas gitu. Lil Amir dijualnya ke orang yang merintah bisyira untuk beli. Kalau sekarang mungkin yang terjadi sekarang itu kredit ya. Kredit lewat bank kayak gitu. Kita mau beli rumah kayak gitu ya. Kita mau beli rumah cuma kita nggak punya uang. Akhirnya kita nyuruh bank. Ini yang dimaksud lil Amir bisyira. Kita nyuruh bank beli rumah itu. Kemudian nanti kita beli dari bank dengan harga yang lebih. Berarti bank itu namanya menjual rumah tadi barang itu dengan ambil untung yang jelas kayak gitu. Nah, kalau diartikan sementara nanti kita akan baca ya. Kalau sementara untuk mendekatkan pemahaman, artinya judul ini berarti kredit rumah lewat bank lah kayak gitu ya. Kalau mau diartikan per kalimat tadi itu Al-Murabahatu menjual barang dengan ambil untung yang jelas ya. Menjualnya lil amiri bisyira kepada orang yang memerintahkan untuk beli barang. Nah, sebelum kita masuk ke masalah nawazil ini, jadi Al-Murabahah lil amir bisyira termasuk masalah yang nazilah. Artinya di zaman dulu belum adanya di zaman sekarang. Kita ambilkan dulu ibarat dari minhaj yang mendekati ya, yang mendekati dengan masalah ini. Qala al-Imamun Nawawi fil Minhaj. Imam Nawawi berkata dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab jual beli. Wa yasihu bai'ul murabahati. Sah jual beli tadi itu, menjual barang ya dengan ambil untung yang jelas. Gambaran itu nama istilah ya, bai'ul murabahah. Jadi istilah gambarannya seperti apa? Bi an yashtariyahu bimi'atin. Jadi dia ya si penjual beli barang dengan harga 100 dirham ya. 100 dirham. Summa yaqul langsung saya gambarkan aja, misalkan saya sama Ustadz Haris misalkan ke dealer ya. Ke dealer beli motor Beat misalkan 15 juta kontan tuh. Berarti ini yashtariyahu bi'atin. Kemudian setelah sehari saya butuh uang, saya mau jual. Saya jualnya ke Ustadz Haris dan Ustadz Haris sudah tahu harga pas itu motor 15 juta. Kemudian summa yakul, saya berarti dalam contoh ini. Saya bilang ke Ustadz Haris bi'atuka bimastaraitu warib hidirhamin likulli asyratin. Saya jual motor ini ke Ustadz Haris dengan harga yang waktu kemarin saya beli, yaitu 15 juta. Ditambah di atas itu warib hidirhamin likulli asyratin. Saya ngambil untung untuk setiap, kalau di sini 10 dirham ya. Setiap 10 dirham saya ambil untung 1 dirham. Jadi kalau beli tadi 100 kemudian ambil untung 1 dirham di setiap 10, berarti 1 dikali 10 itu. Jadi berarti totalnya 110. Kalau dalam contoh motor tadi berarti saya ambil untung di setiap 1 juta berapa berarti? 100 ribu ya, 100 ribu. Berarti totalnya berapa? 15 juta. Berarti digabung dengan harga motor tadi 15 juta ditambah 1 juta setengah, 16 juta setengah. Nah, itu yang disebut dengan bai'ul murabahah. Jadi jual barang dengan ambil untung yang jelas.
au ribhi dah yazdah, atau ambil untung dah, itu bahasa ini ya, bahasa Persia, ada di catatan kakinya di nomor 4. Wa au ribhi dah yazdah, dah bil farisiyah, bahasa Persia, artinya asyratun, dah itu 10. Terus yazdah artinya ahada asyar, 11. Wa duwazdah isna asyar, kalau dikatakan duwazdah dalam bahasa Persia 12. Kalau saya nyangka angka 2 itu dari bahasa Persia ya. 1 2, duanya itu diambil dari bahasa Persia, 2 kayak gitu. Allah alam. Nah, wa duwazdah artinya 12. Faida qala dah yazdah, kalau ada orang jual dah yazdah pakai bahasa Persia, maka maknanya kullu asyratin ribhuha dirhamun, setiap 10 dirham maka ada keuntungan 1 dirham. Yaitu berarti maknanya sama dengan tadi. Ribhi dirhamin likulli asyroh, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Persianya au ribhi dah yazdah, itu bahasa Persia. Kalau bahasa kita berarti apa tuh? Apa? Untung 100.000 tadi itu ya, untuk 1 juta, untuk setiap 1 juta untung 100.000. Nah, itu apa namanya, akad murabaha yang disebutkan di dalam Al-Minhaj. Nah, itu boleh dikatakan nomor 2 langsung ya. Nomor 2 catatan kaki, wa yasihu bai'ul murabaha wa yusamma aidan bai'as salam al-hal. Ada istilah lain ya selain murabaha, ada istilah lain yaitu bai'us salam al-hal. Salam itu pesan ya. Al-hal itu artinya yang langsung, artinya pesan yang cepat. Jadi kita misalkan saya nyuruh Ustadz Haris misalkan datang ke dealer beli motor kayak gitu, beli motor tadi 15 juta. Setelah itu setelah dibeli, pulang ke rumah saya beli itu motor dengan akad murabaha ini, yaitu setiap 1 juta Ustadz Haris dapat 100.000. Nah, ini kan berarti namanya pesan, tapi cepat, kilat ya, langsung kayak gitu, nggak nunggu bulan depan, nggak nunggu minggu depan, tapi langsung kayak gitu. Maka dinamakan dengan bai'us salam al-hal, yaitu jual beli lewat pesan yang cepat. Wa huwa jaizun bila khilafin baina ahlil ilmi, dan ini akad murabah ini itu boleh tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Nah, kita baca matan dulu, nanti untuk ta'alik di akhir ya. Wa amma bai'ul murabahah lil amiri bisyira, adapun jual beli yang diistilahkan dengan murabahah lil amir bisyira, kalau kita istilahkan tadi dengan bahasa yang mudah, kredit lewat bank itu ya, KPR ya, KPR. Wa amma bai'ul murabahah lil amir bisyira, adapun bai' murabahah lil amir bisyira, apa gambarannya? Fahuwa bai'u masrafin, ay yabi'a masrafun ya. Gambarannya itu masraf artinya bank ya, bank menjual. Ay yabi'a masrafun, bank menjual. Wanahwu atau semacam bank menjual apa? Silatan, menjual barang, baik itu rumah ataupun kendaraan. Ishtaraha li nafsihi, yang mana bank sebelum menjual itu barang sudah membelinya untuk dirinya si bank ya. Jadi dia beli dulu barangnya, yaitu rumahnya atau kendaraannya, untuk dirinya si bank, kemudian nanti dijual. Dijualnya ke siapa? Ala amilin, dijual ke nasabah bank, dijual ke nasabah bank. Wa ada bisyiraiha minal masrafi, yang mana ini nasabah berjanji ya, setelah nanti bank beli rumah itu atau kendaraan itu, dia itu si nasabah janji bakal nanti dia beli itu rumah yang sudah dibeli oleh bank ya, minal masraf. Biribhin, dengan nanti si nasabah itu ngasih keuntungan atau si bank minta keuntungan maklumin yang jelas, yang tertentu. Kredit ya, kredit. Cuma ini definisi akad atau transaksi yang sah, sedangkan transaksi yang di kita enggak seperti ini ya. Di kita itu kan kalau mau kredit, bank enggak beli itu rumah atau kendaraan, melainkan yang terjadi adalah
bank meminjamkan kepada nasabah, ya, kemudian meminjamkan kepada nasabah untuk dibelikan rumah atau kendaraan tersebut. Jadi ini maksudnya solusi kalau bagusnya sulit mungkin ya. Di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Nggak ada sama sekali ya? Ada. Hah? Kredit syariah. Ada. Kredit syariah modelnya mirip-mirip nih. Oh ada. Kredit syariah. Oh iya seperti ini. Berarti namanya kalau memang ada seperti itu namanya akad murabahah lil amir bisyira. Kredit syariah. Ada ya? Kredit syariah. Enggak, kalau kredit syariah enggak ada. Kalau konvensional ada. Oh, tahu. Iya ya. Ya kalau ada kan gambarannya nggak sulit ya. Kalau ada gambarannya nggak sulit. Ya seperti yang dijelaskan di sini berarti. Nah sekarang hukumnya ya. Ikhtalafal mu'asirun fi hukmihi ala qaulaini. Ulama kontemporer berselisih dalam menghukumi akad semacam ini. Ya, perselisihannya ala qaulaini ada dua pendapat. Yang pertama, al-qaulul awal annahu jaizun. Nah, akad seperti itu hukumnya boleh. Cuma ada syaratnya di sini dikatakan dua syarat. Bisyarti tamalluki wal qabdi ya. Harus memenuhi syarat berupa tamalluk. Tamalluk ini maksudnya banknya. Banknya itu sudah memiliki barang yang mau dijual ke nasabah itu. Jadi rumahnya sudah dia beli dan sudah dia bayar. Itu syarat pertama. Artinya berarti kalau bank nggak memiliki nggak membeli itu barang nggak sah ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua wal qabdi, bank harus sudah menerima ya, harus sudah memegang itu barang atau rumah itu. Kalau rumah berarti sudah pegang kunci ya, sudah pegang kunci, atau kendaraan juga sudah diantar ke rumah dan sudah dipegang itu kuncinya. Artinya berarti kalau barangnya nggak dikirim, kalau kendaraan berarti ya, kalau kendaraan dari dealer nggak dikirim ke bank itu nggak sah. Menurut pendapat yang ini harus ditaruh dulu di depan bank itu, di kantornya itu didatangkan. Nah, wabihi akhadha mu'tamarul masrafil islami asani bil Kuwait. Pendapat ini diambil oleh muktamar, pernah ada muktamar yaitu konferensi Bank Islami yang kedua yang diadakan di Kuwait. Jadi mereka membahas soal ini yaitu akad murabahah lil amir bisyira, kemudian mereka menghukumi bahwasanya akad ini adalah boleh. Wa majma'ul fiqhil islami, begitu juga pendapat ini diambil oleh majma' fikih islami. Begitu juga wakada sahibut takdirat as-sadidah. Nah, begitu juga ini pendapat diambil oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab ya, Asy-Syafi'i itu. Nanti kita baca ibaratnya. Jadi itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua ya. Al-qaulu tsani annahu muharramun. Ada pendapat kedua mengatakan bahwasanya akad murabahah lil amir bisyira itu hukumnya itu haram ya. Jadi akad transaksi seperti itu dihukumi haram, alasannya li'annahu min buyu'il ina al muharramah. Karena akad atau transaksi seperti itu masuk dalam golongan jual beli ina. Ina itu mungkin kalau bahasa kita bisa diartikan calo ya, jual beli lewat calo. Nah, kalau kan suka lebih mahal kan, tapi kalau kita beli sendiri itu bisa lebih murah. Nam li'annahu min buyu'il inah, karena akad seperti itu masuk dalam golongan jual beli inah al muharramah yang diharamkan. Jadi bank kedudukannya seakan-akan calo itu. Wa annahu hilatun liriba. Dan transaksi seperti itu adalah hilah, yaitu cari apa itu? Akal-akalan. Akal-akalan ya, akal-akalan untuk menghindar dari riba ya. Wa annahu hilatun liriba maksudnya akal-akalan untuk menghindar dari riba. Memang tidak ada riba tapi diakalin. Kalau nggak ada akal-akalan seperti ini sudah jelas ribanya.
Nah, wabihi qala al-Malikiyah wa ba'dul mu'asirin. Pendapat yang kedua ini diambil oleh ulama Malikiyah dan sebagian ulama kontemporer. Nah, intinya akad murabahah yaitu kredit ya. Kredit dengan bentuk yang tadi kita jelaskan itu hukumnya ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu boleh dan sepertinya itu yang rajih ya, yang kuat dari dua pendapat ini. Yang rajih adalah yang mengatakan bahwasanya akad itu boleh. Tapi ada yang mengatakan itu tidak boleh. Nah, sekarang kita akan baca catatan kakinya ya. Yang pertama di halaman pertama. Al-murabahatu lil amiri bisyira wa sammaha Syekh Bakar Abu Zaid fi Fiqh Nawazil Bai' al-Mu'adah. Ini kalau Syekh Bakar bin Abu Zaid ini Wahabi ya. Menamakannya itu dengan Bai'ul Mu'adah. Jadi jual beli saling janji. Kenapa disebut saling janji? Li'annahu fi jami' suwarihi mabniun 'alal wa'di. Karena dalam semua bentuk daripada akad murabah ini didasarkan atas janji. Jadi apa janjinya? Jadi kan si pembeli itu dia nyuruh bank untuk beli barang. Nanti setelah dibeli nanti dia janji akan membelinya. Begitu juga bank janji ke pembeli akan membeli itu barang kayak gitu. Maka disebut dengan bai'ul mu'adah. Nam tanbihun ala sababi wujudi hadhil muamalah. Ada sedikit peringatan ya. Ala sabab, jadi sabab wujud. Kalau dalam hadis kita kenal sabab urut ya. Kalau ayat ada istilah sabab nuzul ya. Ini akad seperti ini apa sebab wujudnya ya? Sababul wujud. Jadi sebab adanya akad ini apa itu? Dikatakan ta'innud diyarul islamiyah minal muamalat ar-ribawiyah. Jadi sebabnya itu karena negeri Islam itu sedang terjangkit ya. Ta'in itu kalau secara bahasa artinya merintih, sakit. Artinya terjangkit. Jadi daerah-daerah Islam, negara-negara Islam itu sedang terjangkit oleh transaksi-transaksi yang bersifat riba. Ad-dharibah bi jiraniha fil bunuk wal masarifir ribawiyah. Yang mana itu transaksi sudah Nam doribah ini kalau makna aslinya memukul. Bijironiha makna aslinya leher unta ya. Jadi unta itu punya kebiasaan kalau dia mau istirahat itu lehernya ditaruh di tanah kayak gitu. Lehernya yang panjang kalau mau istirahat dia taruh lehernya di tanah. Ini bahasa kiasan ya, bahasa majaz. Jadi kalau bahasa kita itu melebarkan sayapnya kayak gitu. Jadi kayak apa itu pabrik misalkan melebarkan sayapnya artinya makin besar ya. Ekspansi itu. Seperti itu. Perang. Ya itu. Ad-dharibah bi jiraniha fil bunuk wal masarif ar-ribawiyah. Jadi makin banyak ya akad-akad riba di negeri Islam. Wa fi tali'atil muamalat allati yahra'u ilaiha katsirun sarihur riba. Di antara ya tali'ah itu artinya garda atau barisan depan. Jadi barisan depan akad atau transaksi yang banyak dikejar ya. Yahra itu banyak dikejar oleh banyak orang termasuk di antaranya orang-orang Islam. Jadi banyak orang-orang Islam mengejar transaksi-transaksi yang jelas-jelas itu adalah riba. Al-mujallali atau al-mujallalu bil ismil kadhib. Yang mana itu akad riba diagungkan dengan nama yang dusta yaitu al-qardu bil faidah. Ya, hutang dengan bunga itu. Jadi hutang dengan bunga sebetulnya riba, cuma dihiasi dengan nama yang bagus, nama yang dusta yaitu hutang dengan bunga itu. Wa min ma'athiri wa min ma'athiril maddil islami al-mu'asir. Ma'athir artinya tanda, ma'athiril maddi artinya tanda kemajuan Islam ya. Di antara tanda yang membuktikan bahwasanya
Islam di zaman sekarang ini maju, di antara tandanya adalah harakatul masarif wal bunuk al-islamiyah. Banyak bank-bank Islam ditemukan di negara-negara Islam. Itu termasuk kemajuan ya. Yang mana sebelumnya bank-bank itu bukan Islami. Kebanyakan sebelumnya adalah bank ribawi. Fakana haqiqan 'alaiha ijadul muamalat al-islamiyah. Maka dari itu sangat layak sekali untuk bank-bank Islam mengadakan transaksi yang Islami. Tujuannya adalah liraddil ummati fi muamalatiha ila dinillah wa syar'i, untuk mengembalikan umat Islam dalam berbagai transaksinya ke agama Allah. Jadi kalau memang ada ya akad itu, mestinya itu yang diambil oleh banyak orang Islam sekarang. Tapi itu kayaknya jarang tadi ya. Hah? Perang ya. Tapi ada sih. Ada. Iya. Ini sama. Nomor 6 ya, wa amma bai'ul murabahah lil amir bisyira. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fi Fiqh Nawazil. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan dalam kitabnya Fiqh Nawazil, wahila jama'atun minal bahithina fi abhathihim. Banyak para peneliti ya, peneliti mereka itu salah dalam penelitian mereka. Wahila diartikan salah ya. Jadi banyak para peneliti muslim itu salah dalam penelitian mereka. Kesalahannya apa? Fahasibuha min nawazilil asri wa qadaya. Jadi menganggap bai'ul murabah ini adalah masalah yang kontemporer. Ya, padahal walhal anna hadzal far'al fiqhi bisuwarihi mudawwanun indal fuqaha il mutaqaddimin. Padahal akad seperti ini bukan masalah baru, melainkan akad yang sudah lama dicatat, ditulis oleh para ulama. Dicatatnya fi mabahithil hiyal wal buyu. Dicatat dalam ketika mereka membahas tadi akal-akalan untuk menjauhi dari yang haram. Ya, misalkan dia sudah wajib zakat tapi diakali supaya enggak mengeluarkan zakat, atau dia melakukan akad transaksi riba tapi diakalin supaya enggak riba. Itu disebutnya dengan al-hiyal ya. Fahuwa inda Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani fi kitabil hiyal. Masalah ini sudah dibahas oleh Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, yaitu murid Imam Abu Hanifah ya. Atau yang sempat kita baca ya yaitu yang dibaca oleh Habib Rizik, yaitu beliau adalah diantara guru Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Hasan. Nah, beliau katakan dalam kitab tadi Al-Hiyal ya, qultu ara'aita rajulan amara rajulan. Ara'aita maknanya akhbirni. Jadi kasih tahu ya, tolong kasih tahu ya. Kalau ada rajulan, seseorang, amara rajulan, menyuruh orang lain. Ada seorang si A menyuruh si B. Menyuruh apa? Ayashtariya daran bi alfi dirham. Menyuruh untuk membeli rumah dengan 1000 dirham. Wa akhbarahu annahu in fa'ala ishtaraha al-amir bi alfi dirham wa mi'ati dirham. Dan si yang nyuruh tadi janji ya, kalau si yang disuruh itu membeli rumah, nanti dia akan membelinya dengan harga lebih. Tadi belinya dengan 1000 dirham, dia janji akan membelinya dengan 1100 dirham. Fa'arad al-ma'mur syira' ad-dar. Kemudian yang disuruh dia mau membeli rumah tersebut dengan 1000 dirham. Tsumma khafa ini syaraha an yabdua lil amir fala yukhudhuha. Tapi setelah dia beli ternyata dia khawatir ya. Setelah si yang disuruh itu beli, dia khawatir. Khawatirnya apa? An yabdua lil amir. Nanti si yang nyuruh itu berubah pikiran. Berubah pikiran artinya tadinya dia janji mau beli, berubah pikiran enggak mau beli. Kira-kira jelas ini? Jelas ya? Suaranya. Nah, tsumma khafa ini syaraha an yabdua lil amir fala ya'khudhuha. Jadi si yang disuruh beli itu khawatir kalau dia beli ternyata si penyuruh itu berubah pikiran untuk tidak membeli. Fatabqa fi yadil ma'mur.
akhirnya rumah yang sudah dia beli ada di tangannya, nggak terjual kayak gitu. Yang ditanyakan adalah kaifal hilatu fidzalika, bagaimana jalan keluar atau solusi dalam akad seperti ini. Jadi si yang disuruh yang disuruh beli, dia khawatir nggak dibeli kayak gitu. Ada nggak jalan keluarnya dalam fikih? Dikatakan, dijawab oleh Muhammad bin Hasan tadi. Jalan keluarnya adalah ini, yashtaril ma'mur ad-dar ala annahu bil khiyar salasati ayyam. Jadi yang disuruh beli, dia beli rumah. Nah, belinya itu harus dengan khiyar. Pakai khiyar ya. Khiyar itu artinya dia ada pilihan untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkan. Pasti sudah baca ini ya. Jadi khiyar itu ada khiyar aib, yaitu pilihan untuk membatalkan jual beli kalau di dalam barang yang dibeli itu ada cacat. Nah, barang lain juga ada istilahnya ini. Dia ya si yang disuruh itu membeli rumah tersebut dengan khiyar 3 hari. Wayak biduha, kemudian si yang disuruh beli rumah tersebut dia terima itu rumah. Kemudian wayajiul amir wayabdu, kemudian yang menyuruh membeli itu datang ke dia. Yang menyuruh membeli datang ke dia, datang bilang qad akhadtu minka hadhihi dar bi alfin wa mi'ati dirham. Jadi saya beli ini rumah, berarti maksudnya ini memenuhi janjinya ya. Jadi dia memenuhi janjinya. Saya beli ini rumah dengan harga 1.100 dirham. Fayaqulul ma'mur hiya laka bidzalik. Yang disuruh beli rumah, dia tinggal ngejawab hiya laka bidzalik. Silahkan, itu milik kamu. Jadi yang bilang duluan itu yang nyuruh ya. Yang bilang duluan itu istilahnya yang melakukan, yang duluan qabul itu si yang beli kayak gitu. Kan dalam jual beli ada ijab qabul, ya ijab qabul. Jadi qabul dulu baru diijab oleh si penjual kayak gitu. Fayakunu dzalika lil amiri laziman. Dengan seperti itu rumah jadi milik si penyuruh membeli rumah tadi itu. Wa yakunu istijaban minal ma'mur lil musyrib. Dan akad seperti ini disebutnya istijab. Istijab itu minta ijab ya. Minta diijabkan. Jadi si pembeli itu minta diijabkan dari yang disuruh membeli rumah tadi itu. Maksudnya itu wala yakul al ma'mur mubtadi'an bi'atuka iyyaha bi alfin wa mi'atin. Nah, maksudnya si yang jual yang disuruh membeli itu jangan ngeduluin bilang bi'atuka iyyaha bi alfin wa mi'ah. Jadi ketika si yang nyuruh beli rumah itu datang, jangan yang disuruh itu ngeduluin saya jual rumah itu 1.100 dirham. Jangan ngeduluin. Tapi biar si yang nyuruh itu dia yang duluan bilang ya, akhadtu minka hadhihi dar bi alfin wa mi'ati dirham tadi itu. Kenapa? Li'anna khiyarahu yasqutu bidzalika. Karena kalau si yang disuruh itu ngeduluin bilang bi'atuka iya bi alfin wa mi'atin, itu nanti khiyarnya yang dia dapat 3 hari tadi jadi yaskut, gugur ya. Khiyarnya dengan cara dia menjual ke orang itu udah otomatis khiyarnya gugur. Tapi di sini kan dia nggak menjual. Yang ada dia dia itu mengijabkan qabul daripada si penyuruh tadi itu. Kira-kira paham nih? Insyaallah. Nah, fayafqidu haqqahu fi i'adatil bait. Kalau khiyarnya gugur, berarti dia nggak bisa mengembalikan itu rumah kalau dia ingin mengembalikan rumah tersebut. Wa illam yarghab al-amir fi syira'iha tamakkanal ma'mur min raddiha. Kalau nanti ternyata yang nyuruh beli rumah itu nggak mau beli ya, lam yarghab artinya nggak mau membeli rumah tersebut karena misalkan rumahnya kurang bagus, maka tamakkanal ma'mur min raddiha. Si yang disuruh membeli rumah tersebut bisa mengembalikan rumah tersebut karena dia punya syarat khiyar tadi 3 hari itu. Maka dengan seperti itu fayad fa'u anhu doror bidzalika. Jadi doror yaitu
bahaya yang istilahnya bahaya yang bisa menimpa si yang disuruh membeli itu, bisa dia tolak dengan khiyar tersebut. Nah, intinya berarti akad murabahah lil amir bisyira itu sudah ada di zaman Muhammad bin Hasan. Jadi bukan masalah yang baru. Melanjut kemudian nomor 1 di halaman 2, an qauluhu an yabi amasrafun wa nahwuhu silatan. Contohnya ka'an yargoba syakhsun fi syira'i sayyarati Mercedes namudaj muayyan. Ya, misalkan ya ada seorang ingin membeli mobil Mercedes dengan model tertentu. Bisamanin muqassatin au muajjal, dengan uang yang dicicil atau uang yang dibayar tempo ya. Fayub di rogbatahu bidzalika limasrafin islamiyin. Akhirnya dia datang ke bank, dia tambahkan, dia tunjukkan keinginannya untuk membeli mobil tersebut. Fayakumul masrafu bisyira'i hadhihi sayyarah. Kemudian bank mengerjakan apa yang diminta oleh nasabah tadi, yaitu membeli mobil tersebut. Bihasabil awsafil marghubah, dengan atau sesuai dengan ciri-ciri atau spesifikasi yang diinginkan. Wa yatasallamaha biqabdin haqiqiyyin binafsi. Kemudian bank menerima itu mobil dengan qabd hakiki, yaitu dengan menerima yang hakiki, yang sebenar-benarnya ya. Binafsihi, dengan dirinya sendiri, au biwasitati wakili, atau dengan perantara wakil daripada si bank tersebut. Belinya bimi'ati alfin rial dengan 100.000 rial. Thumma yabi'aha lil amil alladhi abda ragbatahu fi syira'iha wa adahu bisyira. Kemudian setelah dia bank beli mobil tersebut, dia jual kepada nasabah yang menunjukkan keinginan membeli mobil tersebut. Wa dzalika bisamanin muajjalin au mukassatin qadruhu mi'atun wa ishruna alfa riyal, yaitu dengan harga yang dengan uang yang dicicil sebanyak 120.000. Wa ya'khudul masrafu minal amil rahnan muayyanan. Kemudian bank mengambil dari nasabah yaitu barang atau jaminan ya, jaminan tertentu. Nah, ini saya kira ini jelas ya. Kemudian annahu jaizun, qalu annahu jaizun wa idza tamallakal masraf. Nah, wa idza tamallakal masrafu wa qabada sil'ah fahalil wa'du bisyira minhu yalzamul amira amla. Ketika bank sudah memiliki barang tersebut yang dia beli, maka janjinya si pembeli itu ya, si nasabah itu, apakah wajib dipenuhi atau tidak wajib ya. Jadi kan si nasabah tadi janji akan membeli mobil tersebut atau rumah tersebut. Setelah bank membeli mobil atau rumah, apakah janjinya itu wajib dipenuhi atau tidak wajib dipenuhi? Jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih mengatakan annal wa'da ghairu mulzim, bahwasanya janji itu tidak wajib dipenuhi. Jadi artinya berarti secara fikih boleh itu yang si nasabah membatalkan membeli kayak gitu secara fikih ya. Tapi kalau jutaan orang membatalkan, mengingkari janjinya, bakal bank rugi gitu. Makanya abang itu mungkin lebih memilih mereka membiayai atau bukan beli ya, tapi menghutangi kayak gitu. Kalau hutang berarti kan udah harus dibayar. Tapi kalau itu barang milik bank, harus dibeli oleh si nasabah nggak wajib memenuhi janji, rugi bank kayak gitu. Makanya bank-bank sekarang mungkin nggak maunya di situ mungkin ya, karena janji itu dalam secara fikih tidak wajib dipenuhi. Itu menurut mayoritas ulama fikih ya. Khilafan lil malikiyah, beda dengan pendapat ulama malikiyah. Waman wafaqhum, dan ulama-ulama lain yang sepakat dengan malikiyah, yang mana mereka itu mengatakan alladzina qalu bi ilzamil wa'di minal janibain. Jadi kalau ada orang janji akan melakukan transaksi, maka janjinya itu wajib dipenuhi. Tapi kan ikut madhab malikiyah nggak wajib ya gitu.
Naam qauluhu bi syarti tamalluk. Kenapa disyaratkan tadi ya akad murabah itu dikatakan boleh tapi disyaratkan bank sudah memiliki barang yaitu rumah tersebut atau kendaraan tersebut harus sudah dimiliki oleh bank. Alasannya kenapa disyaratkan seperti ini? Lil ahadits dallati 'alan nahyi an bai'il insan ma laisa indah. Karena banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya dilarang seseorang menjual barang yang belum dia miliki. Jadi barang yang belum dia miliki dilarang untuk dijual lagi. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, misalkan bank dia itu disuruh oleh nasabah untuk beli rumah atau beli kendaraan. Jadi jangan dulu menjual itu rumah atau kendaraan sebelum bank memilikinya. Ya, kalau dia jual sebelum dimiliki, maka itu haram karena ada larangan ya, bai'ul insan ma laisa indah. Jadi dilarang seseorang itu menjual sesuatu yang belum dia miliki. Di antaranya adalah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ya'tini rajul. Nah, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, berarti beliau seorang pedagang mungkin ya. Jadi beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya'tini rajul. Sering atau kadang-kadang ada datang orang yaitu pembeli ya. Ya'tini rajul, ada pembeli datang ke saya, fayas alunil mabi'a lima laisa indi. Pembeli tersebut meminta saya menjual sesuatu yang saya enggak punya, kata Hakim bin Hizam. Fa'abi'uhu minhu, kemudian saya jual itu barang tersebut yang belum saya miliki kepada orang tersebut. Belum dia miliki ya. Tsumma abtahu minasuk, baru setelah saya dapat uang dari orang tersebut, saya datang ke pasar cari barang yang dia beli ya, kemudian saya kasihkan kepada orang tersebut. Maka dalam keadaan itu faqala sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual, wahai Hakim bin Hizam, jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, kejadiannya seperti itu. Jadi dia menerima uang duluan ya. Dalam keadaan dia bukan seorang wakil ya, melainkan dia sebagai penjual. Tapi dia menjual sesuatu barang yang belum dia beli. Rawahu ashabus sunan wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Jadi syarat yang pertama, si bank harus sudah membeli dan memiliki rumah atau kendaraan tersebut. Syarat yang kedua wal qabdi, qauluhu wal qabdi. Kenapa disyaratkan harus qabd? Qabd itu harus sudah menerima ya, sudah pegang rumah, sudah pegang kendaraan. Harus disyaratkan bank atau wakilnya itu sudah memegang kendaraan tersebut. Kenapa disyaratkan seperti ini? Karena lil ahaditsi dallati 'alan nahyi an bai'il insan ma lam yakbidhu. Karena banyak sekali hadis yang melarang seseorang menjual sesuatu barang yang belum dia terima ya. Dia sudah beli tapi belum dia pegang itu barang, kan bisa seperti itu. Jadi dia sudah beli barang tapi belum sampai ke rumahnya. Sudah dia bayar barang tersebut, tapi barangnya belum sampai ke rumah. Nah, sebelum sampai ke rumah jangan dijual dulu, harus sampai dulu ke rumah, dia pegang kuncinya baru dia bisa menjualnya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ibta'a artinya membeli. Iman ibta atau aman, barang siapa membeli makanan, fala yabihu hatta yastawfiyahu, maka jangan dia menjual itu makanan sebelum dia terima ya. Jadi dia beli makanan ya, beli makanan sudah dia bayar tapi belum sampai ke rumah, itu jangan dulu dijual sampai itu makanan itu sampai di rumahnya. Rawahu as-sittah illa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh ulama sitah yaitu Bukhari, Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ribhi ma lam yadman wa an bai'i ma lam yakbid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang itu mengambil keuntungan dari sesuatu yang dia tidak menanggung kerugian. Jadi artinya dia punya barang, tapi barang tersebut masih di tangan orang. Ya, barang dia beli barang, tapi barangnya masih di tangan orang. Barang masih di tangan orang itu masih tanggungan orang, ya, bukan tanggungan si pembeli. Nah, dalam keadaan seperti itu jangan dia jual. Jangan dia jual karena dikatakan naha an ribhi ma lam yadman. Kalau dia jual berarti dia mengambil keuntungan dari barang, sesuatu barang yang dia ini enggak menanggung kalau barang tersebut cacat misalkan atau rusak, karena sebelum barang itu sampai kepada dia itu masih dalam tanggungan si penjual pertama, ya. Wa an bai'i ma lam yakbid, begitu juga Nabi melarang seseorang menjual sesuatu barang yang belum dia terima, belum dia pegang. Maka dari itu disyaratkan ya dalam bai' murabahah lil amir bisyira, dalam kredit ini, yaitu si bank harus sudah memegang barang yang akan dia jual kepada si nasabah. Wa wajhul istidlal fi mas'alatina hadhihi. Bagaimana kita bisa mengambil atau beristidlal, ya, berhujjah dengan hadis-hadis yang tadi kita datangkan untuk menunjukkan masalah yang kita bahas ini. Anna nusus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya hadis-hadis dari Nabi, ya, idza kanat sahihatan fin nahyi an bai'i ma lam yakbid, itu semua hadis menunjukkan, ya, bahwasanya dilarang seseorang menjual sesuatu yang belum dia pegang. Wa annahu ala umumihi, dan hadis tersebut umum ke semua barang, baik itu makanan ataupun selainnya, kendaraan atau rumah dan lainnya. Wa annal illata adamu tamamil istilah. Kenapa dilarang? Ilatnya, ya, ilatnya itu karena adamu tamamil istilah, karena si pembeli belum sempurna menguasai itu barang yang dia beli. Jadi dia walaupun sudah lunas, misalkan sudah dia lunasi barang yang dia beli, tapi selagi itu barang belum sampai di rumahnya, maka kekuasaannya dia terhadap barang belum sempurna. Wal istiqrar, begitu juga belum kepemilikannya itu belum menetap. Yang mana kalau kepemilikan belum menetap, itu tanggung jawab kalau ada kerusakan masih di tangan penjual yang pertama, belum ke pembeli ini. Fa kaifa yajuzu lil masrafi an yabi'a ma lam yamlik aslan wa yusafiqa wa yarbaha fihi. Maka bagaimana, ya, si bank boleh menjual barang yang belum dia miliki, kemudian dia bertransaksi dan mengambil untung dari barang yang belum dia miliki tersebut. Familkuhu takdiriyun la hakikiyun. Kepemilikan bank terhadap barang yang akan dia jual itu adalah kepemilikan yang masih takdiri, dikira-kirakan, ya. La hakiki, bukan kepemilikan yang hakiki. Wastilauhu alaihi takdiriyun la hakikiyun. Begitu juga penguasaan dia atau kekuasaan dia terhadap barang itu adalah kekuasaan yang takdiri, yang dikira-kirakan, bukan yang hakiki. Falman umin hada yakun min babi aula. Maka dari itu menjualnya bank, ya, terhadap rumah atau kendaraan, dalam menjualnya bank terhadap rumah atau kendaraan tersebut itu lebih pantas untuk dihukumi haram, ya, lebih pantas untuk dihukumi tidak sah. Wa majma'ul fiqhil islami ad-dauli al-munaqid bil Kuwait. Majma' fikih yang terlaksana di Kuwait, ya, tahun 1409 atau 1988. Di sana disebutkan dalam keputusan mereka mengatakan an-nabai al-murabahati lil amiri bisyira idza waqa'a ala sil'atin ba'da dukhuliha fi milkil ma'mur, ya, bahwasanya baik murabahah, yaitu kredit tadi, ya, kredit rumah atau kredit kendaraan, kalau kreditnya itu terhadap barang, ya, barang yang sudah masuk dalam kepemilikan bank. Al-ma'mur di sini adalah yang diperintah, yaitu bank itu.
wa husulil qabdil matlubi syar'an, dan bank sudah memegang itu barang, ya. Nah, bai'un jaiz, akad tersebut adalah akad yang boleh. Talama kanat taqau an 'alal ma'mur mas'uliyatut talab qabla taslim. Dengan syarat ini bahwasannya tanggung jawab kalau ada kerusakan dalam kendaraan atau dalam rumah itu, maka tanggung jawab bank sebelum diserahkan atau dijual kepada si nasabah itu. Wa tabi'atur raddi bil aib al khafi, begitu juga urusan pengembalian barang, ya. Kalau misalkan ada dalam kendaraan tersebut ada cacat, nah itu nanti bisa yang dituntut adalah bank, karena bank yang memiliki barang tersebut. Kalau kalau seperti itu keadaannya, maka akad murabah lil amir bisyira itu hukumnya adalah boleh. Nah, kemudian qauluhu wa kadza sahibut takrirat as-sadidah as-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf Asy-Syafi'i haitsu qala fi qismil muamalat hukmu ittifaqi muassasatin maliyatin, hukum kesepakatan muassasah maliyah, yaitu perusahaan atau yayasan, ya, bank misalkan, wa amilin dan nasabah, ala syira isilatin, mereka sepakat untuk membeli barang bisamanin halin, yaitu dengan uang yang cash, ya, kontan. Tsumma bayyaha alal amil bisamanin muajjal. Intinya judulnya begitu, ya. Jadi kredit rumah lah kayak gitu, ya. Kredit rumah atau kendaraan hukumnya bagaimana? Suratuhu Zaidun al-Amil. Nah, mungkin saya minta tolong dibaca, ya, ini sambil saya jelaskan sedikit-sedikit. Suratuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratuhu Zaidun al-Amilu yuridu ayyashtariya sil'atan kasayyaratin aw darin la yamliku thamanaha naqdan. Nah, jadi ada Zaid, ya. Dia sebagai nasabah, ya. Yuridu ayyashtari. Nah, Yuridu ayyashtariya sil'atan. Naam, Zaidun al-Amil yuridu nah. Jadi ada Zaid, dia statusnya adalah nasabah bank, ya. Dia ingin membeli barang, misalkan kendaraan atau rumah. Kasayaratin, nam, lanjut. La yamliku thamanaha naqdan. Dia pengen beli mobil atau rumah tapi nggak punya uang, ya, uang kontan kayak gitu. Ya. Nah, Fa yaqsidu muassasatan masrafiyatan. maka dia datang ke bank kayak gitu, datang ke bank. Kabankin aw syarikatan tijariyatan. Kama aradi sayyaratin aw syarikatan aqriyatan. Wa yatluba minhum ayashtaru sayyarata aw ad-dara bimablaghin halin thumma yashtari huwa minhum dzalika bimablaghin muajjalin a'la min Wa yatlubu minhum, dia minta ke bank tolong dibelikan mobil atau rumah dengan harga yang kontan, ya. Kemudian dia berjanji akan membeli rumah atau kendaraan tersebut dari bank dengan uang yang muajjal, yaitu dengan kredit, ya. Tempo. A'la min as-samani alladhi ishtara bihi muqassatin ala iddati ashhur. Ya, harganya lebih tinggi, ya. Harganya itu lebih tinggi daripada harga yang bank membeli rumah atau kendaraan tersebut dari dealer tersebut. Nah, Kan yashtaru sil'ata bi 50,000 mathalan wa yashtariha minhum bi 60,000 muqassatatan ala 50 syahran kulla syahrin 1,200 riyalin. ya, contohnya bank membeli rumah atau kendaraan dengan harga 50.000, ya, real. Kemudian si nasabah itu membeli rumah atau kendaraan tersebut dari bank dengan harga 60.000 yang dicicil selama 50 bulan. Setiap bulan dia wajib bayar 100 atau 1.200 real, ya. Al-hukmu yajuzu dzalika bi syurutin.
Nah, hukumnya boleh, tapi ada beberapa syarat. الأول أن تتملك المؤسسة المصرفية السيارة بالشراء الصحيح لها أولا. Syarat yang pertama, bank harus sudah memiliki kendaraan tersebut dengan akad jual beli yang sah. Itu yang pertama. Jadi sudah dibeli dulu oleh bank dari dealer. Nah, yang kedua, الثاني أن تقبض المؤسسة المصرفية السيارة من الشركة البائعة ليحل لها بيعها بعد ذلك للعميل. sayarota itu ya, maf'ul bih. Syarat yang kedua, bank tersebut sudah memegang itu mobil. Artinya itu sudah dipindahkan dari dealer, dipindahkan ke bank, diterima oleh bank atau orang-orang wakil di sana, pekerja di sana. Tujuannya apa disyaratkan ini? Yaitu liyahillalaha bai'uha ba'da dzalika lil amil, supaya boleh dijual kepada nasabah. Yang ketiga, والثالث أن يشتري زيد السيارة من المؤسسة المصرفية بعد قبضها من الشركة البائعة. Syarat yang ketiga, si nasabah yaitu Zaid, dia membeli mobil tersebut dari bank setelah bank itu memegang mobil dari dealernya itu. Nah, وأما إذا أخذ زيد من البنك قرضا لأجل شراء سيارة أو دار على أن يسدده على أقساط مع زيادة فهذا لا يجوز لأنه ربا. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan bank-bank ya di Indonesia. Wa amma idza akhadha, adapun kalau Zaid yaitu si nasabah tadi itu ngambil dari bank hutang. Ngambil hutang untuk membeli mobil tersebut atau membeli rumah. Nanti hutang tersebut akan dia bayar, dicicil, ada bunganya, maka ini tidak boleh, karena itu jelas-jelas riba ya. قوله لأنه من بيوع العينة المحرمة قال الدردير في الشرح الصغير العينة وهي بيع من طلبت منه سلعة للشراء وليست عنده لطالبها بعد شرائها جائز إلا يقول الطالب اشتريها بعشرة نقدا وأنا آخذها منك بإثني عشر إلى أجل. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwasanya bai' murabahah lil amir bisyira tadi yaitu haram ya. Kenapa? Karena masuk dalam golongan jual beli inah atau calo itu. Apa itu bai'ul inah? Di sini dikatakan dalam kitab Asyarhus Shaghir oleh Imam Ad-Dardir. Al-inatu wa hiya bai'u man tulibat min husil'atun lisyira wa laysat indahu. Nah, jadi inah itu adalah bai'u man tulibat, menjualnya orang yang dicari atau diminta kayak gitu. Artinya calo kayak gitu. Jadi calo menjual, biasa calo itu kan didatangi orang. Tolong belikan ini, tolong belikan ini. Nambai uman tulibat min husil'atun. Jadi menjualnya calo terhadap barang ya untuk dijual tuh walaisat indahu, tapi itu barang belum ada di tangan dia. Litalibiha ba'da syirah, dia jual kepada orang yang ingin membeli barang tersebut kalau si calo sudah membelinya itu. Apa hukumnya? Yaitu jaizun, boleh kecuali dalam satu bentuk, yaitu ketika ishtariha, ketika orang yang ingin beli tersebut at-talib itu, at-talib orang yang ingin beli barang tersebut lewat calo, dia berkata kepada calo, ishtariha bi asyratin naqdan, tolong belikan mobil misalkan dengan 10 dinar misalkan ya, atau tolong belikan mobil misalkan 100 juta ya, naqdan secara kontan. Wa ana akhudhuha minka bisnai asyara ila ajal, saya akan membeli mobil tersebut dari kamu dengan harga misalkan 120 juta, tapi itu dicicil. Nah, ini fayum na'u fihi min tuhmati salafin jarranafan. Yang seperti ini, jual beli lewat calo seperti ini, menurut madhab Malik itu dilarang. Alasannya karena min tuhmati salafin jarra manfaatan, karena dicurigai ada semacam menghutangkan ya, semacam menghutangkan yang mengambil keuntungan kayak gitu. لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الآجل 12.
Naam li'annahu ka'annahu salafahu. Ka'annahu itu domirnya kembali kepada calo itu ya. Salafahu, fa'ilnya salafahu kembali kepada tolib. Fa'ilnya kembali kepada calo. Kemudian hunya itu kembali kepada tolib. Jadi maksudnya seakan-akan calo tersebut menghutangi tadi 100 juta kepada orang yang mau beli. Seakan-akan seperti itu. Untuk 100 juta itu untuk membeli mobil tadi. Kemudian si calo nanti akan dibayar 120 juta itu. Jadi kata madhab Malikiyah yang seperti ini, jual beli lewat calo seperti ini itu hukumnya haram karena tadi tuhmati salafin jarra naf'an. Nah, selanjutnya وقال الدردير أيضا في الشرح الكبير العينة بكسر العين المهملة وياء تحتية فنون وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل يأخذ عنه كثيرا. Nah, dalam syarah kabir masih punya ad-dardir ya. Ada ibarat yang lebih mudah dipaham. Al-ainah bi kasril ain al-muhmalah. Jadi ainnya di kasrah. Wa ahlul ainah, siapa itu ahlul ainah? Yaitu para calo, yaitu kaumun orang-orang ya nasabu yang nasabu itu menjadikan ya anfusahum diri mereka litolabis syira isila minhum supaya diminta orang untuk beli barang kayak gitu. Artinya betul nggak kalau calo ini? Betul ya. Jadi orang-orang yang memang profesinya seperti itu. Jadi jadi perantara kayak gitu. Dia diminta oleh orang untuk membelikan suatu barang yang belum dia miliki. Fayadhabuna ila tujar. Maka dia setelah diminta itu untuk membeli suatu barang, dia datang ke para penjual ya, ke pasar. Fayashtarunaha minhum. Si calo tersebut membeli barang tersebut dari para pedagang. Liyabi'uha liman talabaha minhum. Kemudian dia akan menjual barang tersebut kepada orang yang tadi datang minta dibelikan barang tersebut. Nah, summiyat bidzalika listi'anatil ba'i bil mushtari. Kenapa disebut bai'inah ini ya? Jadi inah berarti ada arti tolong ya, minta tolong kayak gitu. Kenapa disebut bai'inah? Karena listi'anatil ba'i bil mushtari ala tahsili maqsidihi min daf'i qalil. Karena si penjual di sini yaitu calo ya. Calo meminta tolong kepada si pembeli, meminta tolong untuk apa? Ala tahsili maqsidihi, untuk dapat keuntungan, yaitu min daf'i qalil, dia bayar beli barang itu dengan harga sedikit tapi dia dibayar oleh orang lebih besar. Jadi yang yang meminta tolong itu justru calo ya. Artinya meminta tolong itu si calo meminta tolong kepada pembeli supaya dia dapat keuntungan besar kayak gitu. Nah, selanjutnya wabihi qala. Qauluhu wabihi qala al-malikiyatu wa ba'dul mu'asirin ujiba an qawlihim bi annahu min buyu'il 'inati bi anna al-malikiyata tawassa'u fi mafhumil 'inati saddan liz-zara'i' wa huwa ijtihadun mu'aradun bijtihad al-Imam Syafi'i wa yurajjahu lil maslahah. Nah, tadi saya isyaratkan bahwasanya dari dua pendapat ya dalam hukum bai' murabahah lil amir bisyira. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan hukumnya adalah boleh. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan haram dengan alasan tadi itu karena masuk dalam buyu'ul inah, itu alasan tersebut bisa kita patahkan sehingga pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat ya. Cara menjawab pendapat yang kedua ini, yang mana para ulama yang mengatakan pendapat itu adalah haram, mereka beralasan apa tadi?
li'annahu min buyu'il inah al-muharramah. Ada dua alasan mereka kenapa bai murabah lil amir bisyira itu dihukumi haram. Alasannya itu ada dua. Yang pertama, masuk dalam jual beli inah, yang mana jual beli inah itu adalah haram. Nah, untuk dalil yang ini bisa kita jawab. Cara menjawabnya ini, ujiba an qaulihim bi annahu min buyu'il inah. Alasan mereka menghukumi haram bai murabah lil amir bisyira, bahwasannya itu adalah masuk dalam bai inah, itu bisa dijawab dengan ini, bi annal malikiyah tawassau fi mafhumil inah. Jadi ulama malikiyah itu terlalu memperluas dalam mengartikan inah, ya, terlalu luas. Sadan, tujuan mereka adalah sadan lidhara'i. Mereka punya dalil di antara dalil fikih yaitu sadud dhara'i. Ya. Jadi untuk mereka memperluas arti inah itu tujuannya adalah untuk mencegah, ya, menutup celah haram. Menutup celah haram, yaitu tadi dijadikan oleh orang sebagai hilah untuk menghindar daripada riba, kayak gitu. Wa huwa ijtihadun mu'aradun bi ijtihadil Imam Syafi'i. Nah, wa huwa kembalinya kepada tawassu, ya. Jadi terlalu memperluasnya mereka terhadap arti inah itu adalah ijtihad mereka, yang mana ijtihad mereka ini bisa dilawan dengan ijtihad Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu tidak memperluas dalam mengartikan inah. Dan dari ijtihad ini kita ambil ijtihad Imam Syafi'i, tujuannya adalah untuk maslahah. Wa amma qawluhum bi annahu hilatun lirriba falaysa kadzalik fa innal hukma bil muamalati la yakunu bin nadhari ila an-nata'iji min ghairi mura'atil wasail. Nah, adapun dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua tadi mereka katakan baik murabah lil amir bisyira itu haram karena dia adalah akal-akalan untuk menghindar daripada riba. Ini bisa dijawab, ya, falaisa kadzalik. Jadi ini bukan untuk menghindar daripada riba, akad murabah lil amir bisyira ini. Falaisa kadzalik, bukan untuk menghindar daripada riba. Fa innal hukma bil muamalat la yakunu bin nadhar ila nataij min ghairi mura'atil wasail. Karena kalau kita ingin menghukumi suatu transaksi itu jangan melihat hanya kepada hasil nataij, hasil akhir, tanpa kita melihat proses daripada transaksi tersebut, ya. Kalau dilihat dari hasil akhir atau ujungnya, sepertinya memang ada riba dalam akad inah ini, dalam akad murabah lil amir bisyira ini. Tapi kalau kita lihat prosesnya, yang mana bank sudah membeli barang yaitu rumah atau kendaraan secara sah, ya, kemudian dia jual kendaraan tersebut atau rumah tersebut ke orang dengan harga yang lebih tinggi. Kan kalau dilihat dari prosesnya itu nggak ada yang dilarang, ya. Jadi jangan kita jawab mereka, jangan cuma melihat ujung daripada transaksi seperti ini, tapi lihat juga prosesnya, yang mana prosesnya itu dikatakan wal wasilatu huna bai'un sahihun li syai'in mamluk. Jadi prosesnya itu adalah jual beli yang sah, ya, li syai'in terhadap barang yang sudah dimiliki oleh bank. Wal masrafu yashtari fi'lan as-sayyarah. Bank benar-benar sudah membeli itu mobil. Wa yabi'uha li ghairihi, kemudian bank menjual mobil tersebut kepada nasabah. Wa min haqiqul liba'in ayarbah. Jadi sudah semestinya setiap penjual itu dia ngambil keuntungan, ya, keuntungan. Nah, wallahu alam bisawab.